Bagaimana Mas Ade Ya. melihat pernyataan Perdana Menteri Sanai Takaichi ini? Statement Takaichi ini disebutnya sebagai good girl, dibilang gitu. Ini Amerika itu biasanya mengepung musuh, ajak-ajak tetangganya gitu, gabung sama gua. Pengepungan Cina jangka panjang, ASEAN Cold War mau diciptakan. Jadi itu perang dingin Asia itu bisa terjadi jika Cina ini terpancing. Asia itu bangsa dewasa, ada kesadaran bersama baik Cina maupun Jepang. Begitu perang selesai mereka bunuh diri. Jadi itu adalah sebuah trauma bangsa yang real dan membekas, dan itu harus kita akui bersama, kita harus prihatin bersama, dan itu harus dihormati. Rekonsiliasi ini sudah terjadi sebelumnya. Jadinya ASEAN Way antara Cina dengan Jepang dengan cara-cara istilahnya lucu, yang namanya hard talk, soft belly. Jadi bacot boleh tegang tapi tetap dagang, kira-kira begitu lah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Ketemu lagi bersama kami dalam program Armory Talks, tentu saja di channel YouTube kesayangan kita, Armory Reborn. Bagaimana dengan edisi kali ini? Armory Talks edisi kali ini mengangkat terkait memburuknya hubungan Cina dan Jepang secara drastis gara-gara isu Taiwan. Nah, ini menarik nih Sobat Armory. Seperti kita ketahui bersama, hubungan Cina-Jepang memburuk secara drastis dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi yang menyinggung terkait isu Taiwan. Bagi Cina, Taiwan adalah provinsi yang membangkang. Jadi pantang pihak luar manapun ikut campur. Tetapi justru dalam isu sensitif inilah Jepang dianggap cawe-cawe. Nah, Perdana Menteri Sanai Takaichi mengatakan Jepang akan berada dalam situasi yang mengancam kelangsungan hidup jika Taiwan diserang oleh Cina. Implikasi ucapan ini memungkinkan pasukan bela diri Jepang untuk melakukan tindakan militer terkait kasus Taiwan. Ini bikin Cina jadi marah besar. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kompeten untuk membahas isu Jepang-Cina tersebut. Beliau adalah Dr. Ade Muhammad yang merupakan akademisi dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang juga merupakan Dewan SCSC, South China Sea Council. Langsung aja kita sapa beliau Sobat Armory. Mas Ade, apa kabar? Kabar baik. Ini kali pertama nih. Iya, hai. Genki deh show. Mas sebelum masuk ke isu yang tadi, Siap. isu yang akan kita bahas. Siap. Ada yang menggelitik ke saya nih. Apa itu? Ini baru dengar saya nih. SCSC itu apa Mas? Oh. Mas Ade Dewan nih ya di SCSC Iya, ya. Silakan Mas. Dewan itu. SCSC itu Ya, apa? intinya kita ingin mengawal negara bersama gitu ya. Kan biasanya ada yang melalui kritik, kalau kita melalui pikiran. Jadinya kita ingin menjadi think tank, namun dengan sebuah visi ingin ingin menjadikan Laut Cina Selatan itu pemersatu sebagai faktor pemersatu, bukan pemecah, kira-kira itu. Sehingga yang kita ingin tawarkan ke bangsa dan negara ini adalah sebuah olah pikir khas Asia, yang selama ini kan Barat. Kita akan menawarkan pola pikir Asia, gitu. Cara berpikir Asia. Oke, artinya ini Asian sebuah lembaga think tank baru ya Mas? Yes. SCSC. Oke. Nah itu Sobat Armory. Tadi mungkin ada di antara Sobat Armory yang sama kayak saya. Kita bertanya-tanya apa ini lembaga SCSC. Ternyata Mas Adi udah menjelaskan sebuah lembaga think tank ya Mas? Iya betul. South China Sea Council. Ya. Kita ikuti nanti bagaimana Tunggu tanggal jalannya SCSC ini ya Sobat Armory. Oke Mas, kita langsung. Bagaimana Mas Adi melihat pernyataan Perdana Menteri Sanai Takaichi ini? Pertama, izinkan saya boleh nggak ya? Boleh. Saya bermain-main ingin menjawab dari tiap pertanyaan Bung Darwin. Siap. Dengan pola pikir Barat dan pola pikir Asia. Oke, silakan Jadi Mas. kita bisa dapatkan pelajaran ini. Silakan. Jadi kalau misalnya dari pemikiran Barat, ini adalah sebuah tingkat
yang disebut sebagai normalisasi block war namanya. Jadinya ada blok yang kemudian satu-satu mulai ikut Oke. pola pikir tersebut gitu. Nah, statement ini dianggap sebagai sebuah normalisasi dari sebuah blok baru Iya. di kawasan. Kemudian yang kedua, sebetulnya kalau mau jujur, itu statement berasal dari sebuah kalimat yang termaktub dalam NSS Japan 2022. National Security Strategic Japan 2022. Artinya udah tertuang itu Udah ya. tertuang, cuman dibahas. Itu iya. yang membuat ini menjadi sinyal dari sisi diplomatik. Sinyal pertama ke Amerika tentu saja, I'm with you. Jadinya membuang yang namanya ambigu, kan Jepang kan biasanya ini tapi kan gitu kan, kayak gitu. Ini tapi kan gitu. Ini enggak, saya namanya ikut dengan Amerika, ya kan? Dan kemudian sinyal ke Cina itu jelas gitu loh. You ganggu Taiwan, saya ikut campur. Kira-kira begitu. Nah, sementara itu dari sisi pemikiran Asia itu berbeda lagi. Lucu ya? Jadi gini. Jadi ini memang bagi sopan santun Asia memang overstatement. Political overstatement, tapi tidak cukup dibuat sebagai war intent statement. Nyebelin gitu, nyebelin gitu, bikin gaduh gitu. Cuman ya itu. Nah, Beijing itu melihatnya santai aja gitu. Jadinya pertama misalnya gap konstitusi kan antara kesediaan perang sama larangan-larangan restriksi di konstitusinya itu ini sekali. Meskipun anggarannya itu sekarang udah ada peningkatan, cuma peningkatannya dari 1, ke 1,3. 1,1 kemudian sebenarnya 1,3. Beijing melihat ini anggaran Cina itu 4,5 sampai 6 kali lipat lebih besar. Anggaran pertahanan ya. Anggaran pertahanan, jadinya masih santai-santai aja lah gitu kan, kira-kira gitu. Tapi Cina ini menangkap ini sebagai yang namanya sinyal game. Permainan sinyal, permainan apa namanya pertanda. Jadinya ini bagi elit-elit Cina ya gitu. Jadinya akan ada perang kata dan udah terjadi, keras gitu, wah gitu. Kemudian akan ada aksi-aksi simbolik. Nah, contohnya itu embargo seafood kan gitu. Itu ya masih enteng lah itu namanya. Ya nelayan Jepang marah-marah kan gitu. Tapi itu tidak merubah kekuatan manufaktur Jepang maupun Cina. Kira-kira gitu. Jadi masih sehingga tapi di satu sisi lain mereka masih saling menjaga muka. Saling menjaga muka gitu. Jadinya kayak misalnya Cina itu kan membawanya ke PBB. Betul. Jadinya ya ributnya di wilayah itu nggak selesai itu kan gitu. Nah, kemudian ada embargo sementara seafood segala macam. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kalau dalam Asia itu sudah tercapai yang namanya Jepang dan Cina itu sudah tercapai yang namanya interdependensi secara sempurna. Saling bergantung secara sempurna. Nah, itu yang terjadi. Sehingga apa? Ya mereka akan saling menjaga biar ini tidak hancur, kira-kira begitu. Oke, Mas, kalau bicara faktor historis dan faktor psikologis gitu ya. Apakah faktor historis dan psikologis yang membuat Cina menjadi sangat sensitif terhadap campur tangan Jepang dalam isu Taiwan ini, Mas? Ya, kita tahu ada perang dunia kedua ya, segala macam. Ada peristiwa Nanjing dan segala. Cuman gini, ini dari sisi Barat. Pandangan Barat itu ibaratnya anak ngejek. Cie gitu loh. Cie jadi apa namanya? Dendam dipiara nih ya gitu kan. Dendam jadi senjata nih ya. Kemudian jadi pemersatu bangsa nih ya kan. Kemudian dijadiin siap jadi senjata gitu-gitu. Diajak-ajak gitu. Kalau dalam pemahaman Barat. Barat ya. Jadinya nah terus pasti ada paket combo. Apa itu? Kalau fasisme Jepang zaman dulu digabung sama Taiwan, jadi heboh tuh. Ibaratnya kayak begitu. Kalau dari sisi pemikiran Barat. Namun kalau dari sisi pemikiran Asia itu agak berbeda. Jadi itu adalah sebuah trauma bangsa yang real. Itu real sekali dan membekas dan itu harus kita akui bersama. Kita harus prihatin bersama dan itu harus dihormati.
Jadi Mm-mm. kalau ada luka psikologis itu biasanya ada trauma. Ya. Ada trauma biasanya sebuah bangsa itu atau seseorang individu itu akan menjadi Mm-mm. sensi. Ya. Iya dong, gitu. Mm-mm. Sehingga disinilah yang namanya pentingnya tepas seliro. Oh, tepas selera ya. Tenggang rasa kalah. Itu budaya Asia loh gitu. Itu Ya, budaya ya, Asia. ya, ya. Dan itu sangat-sangat dalam sekali gitu loh. Ya. Nah, jadi ini harus segera disikapi dengan Ya. dewasa. Nah, dan Asia itu bangsa dewasa. Mm-mm. Sebelum ada Amerika itu udah ada Cina loh. Ya. Sebelum udah ada Jepang loh, segala macam. Nah, rekonsiliasi ini sudah terjadi sebetulnya. Jadinya ASEAN Way antara Cina dengan Jepang. Gitu. Melalui apa? Dengan cara-cara istilahnya lucu tuh. Yang namanya hard talk, soft belly. Jadinya mulut boleh keras gitu, perutnya jangan gitu, jangan diapa-apain kan gitu lah. Jadi bacot boleh tegang tapi tetap dagang kira-kira begitu lah. Bacot Gitu. boleh tegang tapi tetap dagang. Gitu. Oke, Mas. Kalau ini dalam skenario eskalasi di Selat Taiwan, tindakan apa saja yang secara realistis dapat dilakukan pasukan bela diri Jepang dan bagaimana kemungkinan respon militer maupun diplomatisnya Cina? Oke, ini secara apa namanya ilmu militer lah ya. Ilmu militer itu biasanya itu nanti Jepang itu tugasnya menjaga sektor pangkalan Amerika. Dia jaga itu sektor pangkalan Amerika karena ada beberapa pangkalan kan. Jadi gini, bagi ilmu perang di Barat, kesuksesan Cina dalam invasi ke Taiwan itu ditentukan oleh 1 hari pertama. Oke. 12 jam pertama, yaitu hancurnya pangkalan-pangkalan Amerika di Jepang. Misalnya kita bicara nanti ntar ada Kadena, Misawa, Yokota, Sasebo, Yokosuka gitu. Nah itu tuh begitu itu sukses dihancurkan atau 90% kerusakan, nah pasti sukses. Kira-kira begitu. Nah makanya itu menjadi sangat vital. Ya. Jadinya biasanya si Cina itu akan mengarahkan sebagian kekuatannya justru ke Jepang dulu. Oke. Itu masalahnya. Karena Pangkalan responnya kan cepat kan. Kalau misalnya itu nggak diapa-apain ya respon bantuin Taiwannya kan cepat sekali gitu. Nah itu. Jadinya biasanya di sana akan ada perlindungan pangkalan, kemudian pasokan intel logistik itu standar, kemudian ada PAM pengamanan, sea lanes-nya itu dari Jepang dan kemudian akan menembak pesawat apapun atau senjata apapun yang masuk ke wilayah tersebut. Gitu. Sementara dari Cina-nya akan melakukan yang namanya deterrent strike. Deterrent strike itu selain rudal itu akan ada cyber, ya kan, dan kemudian ada counter blockades. Karena sea lanes-nya masih mau dikuasain ya kan, itu mau ada counter blockade. Nah, itu biasanya letaknya di kita itu. Di Natuna dan sekitar ya, luar kita ya Mas. Iya, bukan. Kita kan ada itu ada Alki namanya. Alki Malaka kan, Selat Malaka. Selat Malaka itulah ya, jadi rebutan itu. Gitu ada blockage, ada counter blockage gitu loh. Karena barang-barangnya Jepang kan lewat situ juga. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kita bandingkan sekarang. Ada 2 faktor utama karena ini kan perang laut. Ya kan, itu ada yang namanya surface to surface missile. Singkat kata surface to surface-nya Cina itu 10 sampai 15 kali lipat daripada yang dimiliki oleh Jepang. Jadinya nggak match lah. Kalau mau bicara perang ansih ya. Pesawat stealth itu jadinya hari pertama itu biasanya dibutuhkan pesawat siluman. Supaya nggak kedap radar kan. Radarnya mau dihancurin kan gitu. Nah jumlah pesawat hari pertama itu atau pesawat siluman hari pertama itu Cina itu 6 sampai 7 kali lipat punya Jepang. Dari Jepang. Gitu. Jadi hampir pasti di sini keunggulan belum tentu saya benar tapi dari berbagai simulasi itu Cina punya keunggulan. Nah, sementara dari pemahaman Asia beda lagi, Bung. Lucu nih. Jadi Jepang itu secara praksis itu
masih sangat bukan bermasalah, terbatas militernya. Oh ya? Contohnya, misalnya untuk bikin yang namanya wajib militer. Nah, itu ogah-ogahan tuh. Nggak ada yang mau jadi tentara. Kecuali orang kampung katanya kan, yang di desa-desa ya masih oke lah gitu. Cuman yang udah di kota segala macam nggak mau. Nggak mau. Ya, nggak mau. Ya, makanya gajinya gede kan gitu. Nah, kalau misalnya industri dan kemudian ininya orang tuanya udah banyak. Jadi anak mudanya sedikit. Jadinya untuk secara praksis itu agak bingung juga. Namanya ini ya mereka capable tapi kecil. Sangat kecil. Nah, kemudian kedua adalah dari politik. Jadi itu tandemannya kan ada Jiminto itu kayak Golkarnya inilah, ya kayak namanya Gerindranya kita lah gitu kan. Nah, Jiminto itu punya satu partai ikutan, apa namanya koalisi, tapi gede, namanya Komeito. Komeito ini dari Shinto, jadinya maunya damai, maunya pasifis lah segala macam. Itu hampir pasti yang menghalangi macam-macam itu, yang menghalangi apa namanya anggaran segala macam. Nah, kemudian di publiknya itu ada konsensus yang namanya konsensus tradisi pasifis. Contoh misalnya saya kemarin mau temannya postdoc di Jepang, bawa industri pertahanan gitu. Aduh, industri aja deh gitu. Aduh, kayaknya berat sekali dengar nama pertahanan segala macam. Nah, itu gitu. Nah, kemudian apa yang bisa Jepang efektif kalaupun terjadi yaitu intel, logistik, pengamanan pangkalan, tapi cukup di situ. Hanya terbatas di situ. Dia nggak bisa melakukan intervensi keluar atau penyerangan keluar. Kalau Cina menuju Taiwan dia nggak bisa ikut nyerang. Kemudian cyber masih oke. Kemudian tapi tidak join forces. Nggak ada tuh pasukan Jepang itu masuk ke Taiwan tuh hampir pasti nggak mungkin. Nah, kemudian bagaimana dengan Cina? Nah, Cina itu cukup melakukan calculated attack. Gitu loh. Jadinya di bawah artinya gini, nyerang tapi di bawah ambang perang. Contoh pangkalan Amerikanya aja gitu, PLN-nya Jepang nggak diapa-apain gitu loh. Nah, terus kalau bisa yang namanya penduduk Jepang aman gitu ya, jadinya nggak ada ini. Nah, hampir pasti itu. Nah, kemudian cyber itu standar, dan kemudian ini sanksi ekonomi bertingkat terbatas. Ntar tingkatin lagi. Nah, itu cukup bagi itu. Jadi dengan kata lain, ASEAN thinking-nya itu adalah ada kesadaran bersama baik Cina maupun Jepang. Begitu perang selesai mereka bunuh diri, itu istilahnya. Oke, Mas, terkait posisi Amerika Serikat nih, Mas. Ini kan seru nih ya. Kira-kira bagaimana posisi Amerika Serikat mempengaruhi kalkulasi strategi Jepang dan Cina, Mas? Oke, jadi kalau bicara Amerika itu saya mau bicara dulu tentang templates. Cetakan strateginya Amerika gitu, templates. Jadinya Amerika, dan pernah sukses. Jadi Amerika itu biasanya mengepung musuh, ajak-ajak tetangganya gitu, gabung sama gua segala macam. Kemudian pasang proksi. Nah, ini proksi negara bego negara yang yang mau di berantem lah gitu kan. Dikomporin dan berantem tapi didukung kan, proksi. Nah, setelah itu musuhnya itu akan capek berantem sama proksinya ini. Gitu loh. Nah, ini pernah terjadi. Contohnya pada ketika Amerika melawan Soviet. Yaitu ketika ada proksi Afghanistan. Afghanistannya Mujahidin waktu itu di ini sama Stinger kan gitu. Capek juga. Helikopternya jatuhan segala macam. Si Sovietnya lemes, bubar. Menang dong. Gitu. Nah, ini dijadikan proksi, dijadikan template standar buat kebijakan mereka. Contohnya misalnya untuk sekarang melawan Rusia.
Rusianya dilemahkan kan, semuanya diajak join NATO segala macam. Kemudian ada Ukraine kan, itu GR juga dia. Iya. Dijadikan proksi mau pula. Gitu loh. Masalahnya sekarang yang menangnya Rusianya gitu kan. Nah sekarang Iya. nah Cina juga sama. Cina itu ada yang namanya containment China namanya. Jadinya semua tetangganya Cina itu diambil ke Amerika, ya kemudian ada AUKUS ya kan, ada apa namanya, ada AUKUS, kemudian ada Taiwannya, ada Jepangnya, ada AUKUS, kemudian ntar ada lagi tuh yang layer ketiganya, ya kayak kita ini, gitu loh, kira-kira lah gitu lah. Jadi lu belain kita lu. Nah, oke, itu dari pemahaman Barat, oke. Iya. Nah, sehingga statement Takaichi ini disebutnya sebagai good girl, dibilang gitu kan, anak baik loh kan. Iya. Nah, sekarang bagaimana dengan Asia? Nah, di Asia itu kita ini bukan bangsa bodoh juga. Kita ini bangsa matang sekali, bangsa tua. Iya. Jadi kekuatan Amerika itu rasionalitasnya, realitasnya harus kita akui. Iya. Dan jangan mau tapi jangan mau dikontrol. Kasarnya begitu. Jadi harmoni yes, konflik no. Itu sebetulnya banyak sekali yang sudah mencerminkan itu. Jadi perang itu bukan kepentingan kita kok, bukan kepentingannya Korea, bukan kepentingannya Jepang, bukan kepentingannya Taiwan juga, bukan kepentingannya. Ini kalau nggak disebut-sebut lancar aja, nggak ada apa-apa juga gitu. Jadi kalau Amerika, nah ini sikap, pakai payungnya, kan ada payung keamanan tuh, pakai gitu. Kemudian, nah karena kalau begitu dipakai kayak Jepang, belanja militernya jadi murah. Jadinya buat yang lain, buat bangun industri segala macam. Ambil ilmunya, masuk pasarnya, serap modalnya, tapi tolak kontrolnya. Nah itu yang nah sedikit lagi. Nah kenapa Cina juga santai? Pertama, masih belum banyak yang namanya pengakuan terhadap Taiwan. Jadinya masih one China. Mau Jepang one China, mau Indonesia one China, kecuali Filipina. Nah, Filipina itu bermasalah nantinya. Nah kemudian selama juga masih dagang. Nah itu yang membuat Cina masih santai-santai aja. Kira-kira begitu. Oke, nah Mas ini masuk ke persoalan ekonomi gitu ya. Apakah memburuknya hubungan Cina-Jepang ini berpotensi merembet ke bidang ekonomi Mas? Gimana Mas Ari melihatnya? Oke, pandangan Barat iya dan harus. Dan harus meningkat. Ini harus eskalatif sifatnya dia. Dia harus meningkat terus. Jadinya sekarang ini lagi didorong yang namanya decoupling. Jadi mencopot hubungan ekonomi dengan Cina. Nah Jepang ini diharapkan oleh para Barat dengan Amerika untuk melakukan itu. Jadinya tuh istilahnya tuh menjadi democratic supply chain. G7 kan sama Quad segala macam. Nah itu yang ingin menggeser peran Cina itu, Jepang itu ke Eropa maupun Amerika. Gitu. Itu ya. Nah, makin tegang makin bagus. Oke, sebentar lagi yang mau dicopot itu adalah atau enggak diharapkan untuk decoupling itu adalah manufacture high technology. Di mana Jepang itu butuh Cina sebagai market untuk teknologi tinggi. Contoh misalnya gini, Cina itu sangat bergantung dengan yang namanya mesin produksi robotik Jepang. Itu satu. Kedua, ada lagi yang namanya chip. Chipnya Jepang berbeda dengan Taiwan. Taiwan itu EUV. Itu udah ekstrim ultraviolet. Itu yang kecil-kecil, yang 5 nano, yang 10 nano gitu, EUV. Kalau di UV yang punya Jepang, yang dari Hitachi segala macam, yang dari Panasonic, itu yang gede-gede kira-kira. Yang itu tuh deep ultraviolet. Nah, itu cukup lah buat menggerakkan otaknya AC, menggerakkan otaknya kulkas, menggerakkan mesin cuci. Nah, itu cukup gitu. Nah, itu Jepang sangat butuh. Cina tuh sangat butuh itu gitu. Sehingga kalau ini ya rusak gitu. Ya ini akan mudah decoupling. Oke.
Namun, Ah. kalau Cinanya menang lawan Taiwan nih misalnya nih, menurut skenarionya mereka menang nih. Semuanya itu yang tadinya arahnya ke Jepang kan udah dekat nih. Itu butuh chip, butuh apa namanya, butuh apa lagi tadi, robotik gitu. Iya. Dealnya sama Amerika. Ah. Oke, untuk Asianya, cara berpikir Asia, ekonomi itu justru sabuk pengaman dari ribut, dari perang. Itu sabuk pengaman ada bumpernya itu supaya nggak nabrak perang lah, kira-kira begitu. Teknologi tinggi dan perdagangan besar itu adalah apa namanya, adalah penjamin. Terutama nanti Cina itu supply-nya itu rare earth material ke Jepang itu untuk berbagai industri teknologi tingginya gitu. Karena langka kan. Iya, iya. Nah, kemudian bisa dibayangin kalau misalnya ini dilanggar, misalnya Taiwan deh, nggak usah ke Jepang dulu. Taiwan dilanggar itu Taiwan tuh punya namanya TSMC namanya. Itu produsen chip terbesar dan Cina bergantung sekali sama itu. Yang Taiwan lakukan tinggal dibakar aja tuh. Lu mati gue mati kan gitu kira-kira. Itu nggak berani. Nah, jadi ini apa namanya? Ini hanya bisa dipahami sesama Asia. Kira-kira begitulah gitu. Nah, ini yang selama ini kalau enggak dari kemarin udah diserbu itu kan gitu. Tapi kan nah, itu pemahaman Asianya. Oke, Mas, dalam jangka menengah apa skenario paling mungkin untuk arah hubungan Cina dan Jepang? Stabilisasi, normalisasi ulang, atau justru spiral ketegangan berkelanjutan? Terus kemudian kira-kira faktor apa yang paling menentukan, Mas? Jadi gini, kalau untuk pemikiran Barat itu sebetulnya jangka panjang itu adalah ASEAN Cold War mau diciptakan. Jadi itu perang dingin Asia, perang dinginnya Asia. Cuman masalahnya apa namanya, Amerika, Eropanya nyaman, aman, gitu aja gitu. Kita yang tegang-tegang ya kan, potensinya perang gitu. Nah itu yang mau diciptakan. Jadinya kemudian pengepungan Cina jangka panjang. Jadinya itu satu-satu itu harus dipatahkan itu. Nah itu. Nah kemudian masalahnya di sini begini. Itu bisa terjadi jika Cinanya terpancing. Misalnya agresivitasnya Cina itu meningkat. Nah, ini pembenaran buat Jepang untuk remilitarisasi. Gue jadi kayak dulu lagi nih kan gitu kan gitu. Lu gitu mengkhawatirkan, gue jadi takut juga deh. Nah, kemudian tergantung juga efektivitas daripada Amerika mengunci Cina. Sekarang bisa dibayangin. Dulu ada perang dunia kedua ketika Amerika efektif membuat Jepang itu bahan bakarnya hanya 2 bulan lagi. Ngamuk lah. Sama juga begitu itu terlalu dicekik, Cina akan memberontak. Ya kan? Nah, kemudian tergantung juga dari ASEAN ini mau dipecah apa enggak. Kayak saya lihat ini udah mengkhawatirkan itu Filipina. Filipina itu udah mulai, saya mau ngakuin Taiwan, udah itu udah nggak itu udah American thinking yang ada di Asia. Itu bukan pemikiran Asia itu, gitu loh. Gitu. Nah, kemudian tergantung juga dengan publik Jepang, apakah mau balik lagi ke powernya itu dihitung dari militer. Nah, sementara pemikiran Asia nggak gitu. Yang bisa terjadi itu paling mentok itu cold but cool war. Enggak, apa namanya, enggak cold war dalam artian ini enggak gitu loh. Jadinya kalau bahasa Indonesianya apa ya? Diam-diam sambuk gitu. Gitu ya gitu. Diam-diam tapi seneng tapi ini gitu. Jadi karena ada kesadaran di mana ketika ada perang total Cina Jepang itu kita semua habis. Nah, maksimum yang mungkin bisa
terjadi kalau itu terjadi, itu adalah retorika rutin, keras tapi rutin. Iya. Ya maki-maki mungkin segala macam ya, keras aja gitu. Kalau itu kita akan tegas ya, kita akan menaruh rudal ya kayak gitu-gitu. Kemudian kalaupun ada insiden itu insiden yang segera dilokalisir dan langsung deeskalasi. Oke. Kita sebutnya paling tinggi skirmish lah. Ya mirip-mirip kita tabrak-tabrakan kapal kan gitu aja nggak apa-apa ya tabrak-tabrakan kapal kan gitu. Bukan dan itu kapal Coast Guard segala macam kan. Nah, kemudian ada mungkin juga sanksi ekonomi tapi selektif. Gitu loh. Nah, yang menarik itu adalah biasanya akan tumbuh kita akan tumbuhkan dan ini biasanya kalau di ASEAN tuh udah terbukti ya. Itu ada yang namanya strong mutual conflict threshold. Jadi kita sama-sama ada itu ya sesuatu yang kuat gitu untuk mencegah perang. Gitu. Kalau perlu dialog kan gitu segala macam. Nah, jadi dalam sisi ASEAN Way itu selama itu yang namanya kebijakannya itu di seluruh Asia itu adalah one China policy, ya kan, masih dagang, masih status quo. Itu bagus. Gitu. Jadi nggak inilah. Nah, kemudian penting lagi kalau misalnya ada hotline antara Beijing sama Tokyo. Nggak melalui yang lain-lain. Nggak melalui Amerika, nggak melalui Jerman, nggak. Amerika langsung aja. China Beijing lu kenapa sih gitu. Tokyo gimana protes nih gua. Nah, itu bagus. Ya kan? Nah, kemudian ada hotline militer, dialog sama kerjasama. Contoh kerjasama misalnya SAR bersama. Kalau ada kapal nabrak, latihan gabungan, bencana segala macam gitu. Nah, berikutnya yang terakhir mungkin di sini butuhnya yang namanya ASEAN sebagai buffer damai, peace buffer. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya nggak percaya ya udah ajak aja ASEAN kan gitu. Nah, itu bisa dijadikan. Kira-kira begitu. Oke, Mas, ini sebenarnya udah durasi kita udah 30 menit lebih. Cuma ada pertanyaan terakhir saya yang menggelitik nih, Mas. Saya pengen tahu kira-kira dampak dari memburuknya hubungan Cina dan Jepang ini terhadap kita Indonesia itu bagaimana? Mungkin bisa dijawab secara singkat, Mas. Dua jawaban. Pertama, buruk. Keduanya nggak masalah. Oh, nggak masalah ya? Nggak masalah karena ada itu ASEAN Way itu, ASEAN Thinking. Oke. Mas Andi, terima kasih banyak udah mau hadir. Ini perdana di Armory Reborn. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi ada berikutnya, Mas Andi. Kita banyak program nih, Mas Andi. Ada Armory Spec, Armory yang lain-lain ya. Ini kali ini di Armory Reborn, Armory Talks. Mudah-mudahan besok-besok hadir di Armory yang lainnya, Armory Spec dan lain-lain. Terima kasih banyak, Mas Ade. Tetap sehat, tetap semangat. Sama-sama. Sampai ketemu di lain waktu. Siap. Oke, Sobat Armory, itu tadi bincang-bincang kami dengan Dr. Ade Muhammad, senior kami yang merupakan akademisi dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Unhan RI, dan juga merupakan Dewan dari SCSC, South China Sea Council. Saksikan terus program-program Armory Reborn lainnya, tentu saja hanya di channel YouTube Armory Reborn. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.